Nama Parnoto. Nama saya Siti Komsia, nama lengkap. Nama saya Luluh Lutfi Wilujeng. Aktivitas sehari-hari apa ya Mas? Mau pensiunan nih. Ya tapi dikit-dikit ada kegiatan among kismo. Among kismo itu among tani, bercocok tanam. Kebun belakang ada. Terus di rumah tempat juga ada. Sehari-hari saya kan sebagai ibu rumah tangga ya. Bukan wanita karir. Bukan wanita karir loh saya tapi suka bantu-bantu di desa, di masyarakat, di kecamatan suka bantu-bantu. Contohnya Posyandu, BPKBD, saya sebagai BPKBD, Posyandu lansia, Posyandu balita itu saya ikut. Terus di kader Jumati itu. Ya cuma itu. Kalau kesehariannya ya bersih-bersih, masak, nanti ngomong cucu, kadang ngantar cucu. Aktivitas sehari-hari sebagai tendik, jadi tenaga pendidik di SMPN 1 Darusari. Itu. Anak-anak milenial itu. Mas, peran kita itu sudah banyak digusur oleh HP. Waktunya hari-harinya ya anak juga cucu itu sudah banyak dengan HP. Kakungnya kalau gini ya kebetulan barang. Artinya begini, ketika anak-anak sudah asik dengan HP, padahal kan ya piye ya lek ditimbali kudune ya ndang jawab. Diutus ya ndang moro. Tapi kadang-kadang karena asik dipanggil dan tidak segera menjawab. Misalnya sing TikTok guyonan ngono kuwi kan tidak semuanya mendidik loh. Banyak yang ngeprank tapi ngepranki ngono kae loh. Kalau itu diterima oleh cucu misalnya itu hal iku mau temenan ngono ya susah, repot itu tantangannya. Artinya begitu susah untuk menanamkan nilai-nilai adat, tata krama, susah guys. Kalau mengatasi perbedaan pendapat selama ini kita itu harus ada waktu luang untuk kebersamaan, jadi duduk-duduk bersama, nunggu-nunggu bareng gitu. Nanti apa yang sekiranya kurang pas di kita itu dibicarakan bersama gitu. Tipe keluarga ideal pertama harus harmonis Mas ya. Jelas itu. Jadi keluarga harmonis bisa dilihat dari hubungan antara ayah, ibu, kemudian suami, istri, anak dan lain sebagainya. Jadi konsep ideal dalam berumah tangga itu kalau yang saya lihat itu ada 3 diksi Mas. Jadi memberi, menerima, kemudian menghargai. Yang pertama memberi, apapun yang diberi itu komunikasi ataupun yang lainnya itu diterima, kemudian disaring secara positif. Kemudian yang kedua adalah menerima, diterima apa adanya, baik itu bentuknya material non material, berarti harus diterima secara positif juga. Dan setelah itu harus menghargai. Kenapa kok menghargai? Karena dibalik ini semuanya ada respect, ada hormat. Jadi kalau saling menghormati, saling memberi, menerima, itu nanti akan terbentuk keluarga yang harmonis. Tentunya kalau sudah seperti itu pasti akan ideal. Itu Mas. Apa ya, saya nggak terlalu idealis sih. Saya lebih memilih konsepnya Gus Baha itu loh. Ya, dulu belum pernah mengikuti Gus Baha, tetapi
bukan prinsip hidup. Prinsipnya mirip seperti yang gue. Artinya begini, tidak terlalu idealis, tetapi ya yang sedang-sedang saja. Sedang-sedang saja. Selama ini ya saya motivasi alangkah apa ya sulitnya sekarang ini cari kerjaan ya, cari kerjaan di zaman sekarang kan sulit. Jadi yo ibu itu memotivasi anak supaya gimana ya, Teman-teman ya tenan-tenan untuk kerja sing disiplin gitu, mengingat cari kerjaan itu sulit gitu ya, disyukuri di eman-eman sing wis enek, hati-hati. Kalau kontribusi, jadi saya ambil lagi ada dua. Kontribusi itu sebenarnya ada material dan non material. Jadi kalau material ya berupa pemberian, hadiah misalnya, uang dan lain sebagainya. Tapi kalau non material itu dilihat dari akhlak tindak tanduk kepada orang tua dan lain sebagainya. Nurut ambek wong tuane, sopan, berkata halus dan lain sebagainya. Itu aja. Jadi material dan non material. Kalau material tentu kita sebagai anak itu dapat mewujudkan mimpi ibu dan bapaknya. Misalnya, kalian cita-citamu apa? Jadi ini Pak Bu. Nah, kalau sudah mendapatkan income sendiri, jadi kita bisa membalas budi orang tua seperti itu, Mas. pesannya ya biasanya disampaikan lewat Mas, lewat forum yasinan. Biasanya, Mas. Ya artinya kan dunia itu selalu berkembang, penuh dengan tantangannya juga berkembang. Hidup ini juga semakin sulit, berkembang. Untuk menghadapi kehidupan yang selalu berkembang dan sulit, itu satu-satunya jalan juga ya harus dengan pendidikan. Jadi ayo diupayakan anak-anak cucu kita itu harus bersekolah, sekalipun memang biayanya mungkin berat atau mahal, tapi itu merupakan modal juga dari pendidikan itu. Punya ilmu, punya pengetahuan kan bisa untuk menghadapi tantangan kehidupan ini. Kalau pesan garis besarnya sama seperti Bapak ya. Jadi untuk bisa mensosialisasikan bahwa pentingnya pendidikan, edukasi itu bagaimana, ya tetap disampaikan di forum-forum seperti itu, tahlil, yasinan dan lain sebagainya. Itu Mas, karena memang dewasa ini seiring perkembangan zaman bahwa digitalisasi, modernisasi, era global seperti ini 4.0 Mas ya. Jadi edukasi itu penting untuk filtering. Jadi bahwasanya untuk menyaring hal-hal itu ya dibutuhkan pendidikan seperti itu Mas.